Sebelumnya sering sakit kepala, lalu berjalan tidak seimbang, lalu saya muntah tidak bisa ditahan. Jadi kalau muntah itu nyembur ke depan, saya nggak bisa nahan, terjadi begitu aja. Lalu kalau mengejan atau mengeden, saya sakit banget bagian kepala saya, bagian belakang kepala, sama pandangan mata saya bayang. Dari situ akhirnya saya ke rumah sakit, lalu dokter menganjurkan untuk dilakukan MRI dan ditemukanlah ada tumor di otak kecil saya 8 cm. Dari situ saya konsultasi ke dokter Joy, lalu beliau menyarankan untuk operasi. Tumor yang ukurannya sangat besar untuk area fossa posterior. Dan kalau kita lihat gambaran di sini, ini tumor ini menempati lebih dari 90% area otak kecil sebelah kanan. Artinya otak kecil, batang otak sebelah kanan itu semuanya terdesak oleh tumor. Kami rekomendasikan tindakan operasi. Nah, operasi dilakukan 2 operasi dalam 1 waktu. Operasi yang pertama adalah pemasangan selang untuk mengeluarkan cairan otak yang tersumbat, dan operasi yang kedua langsung kita lakukan untuk pengangkatan tumor otaknya. Setelah dilakukan operasi, mata saya justru jernih sekali dan tidak berbayang lagi. Sakit kepala itu juga udah nggak ada. Ketika mengedan atau mengejan, flu apapun itu, saya juga nggak sakit kepala lagi. Jadi saya sangat senang banget gitu sebenarnya. Nama saya Yurika Tania, 38 tahun, dari Jakarta. Keluhan yang saya alamin itu sebelumnya sering sakit kepala. Saya sering banget mengkonsumsi obat sakit kepala, jadi saya punya banyak banget obat sakit kepala sebenarnya. Lalu berjalan tidak seimbang, lalu saya muntah tidak bisa ditahan. Jadi kalau muntah itu nyembur ke depan, saya nggak bisa nahan, terjadi begitu aja. Lalu kalau mengejan atau mengeden, saya sakit banget bagian kepala saya, bagian belakang kepala gitu. Bahkan ketika napas dan ketawa ataupun flu ataupun batuk pun sakit kepala saya. Kerasanya sebelum tumor ini mungkin sekitar setahunan ada, 1-2 tahun. Karena gejalanya umum, makanya saya rutin mengkonsumsi paracetamol, obat sakit kepala gitu. Gejalanya umum banget, sama pandangan mata saya bayang. Karena gejalanya umum, saya pikir karena saya terlalu banyak menatap layar laptop segala macam gitu ya. Jadi saya atasin dengan pakai kacamata gitu. Di Mei 2025 ini saya udah nggak bisa tahan lagi. Tampaknya gejalanya makin buruk. Soalnya saya mengalami jatuh ketika berjalan. Terus frekuensi muntahnya juga tambah sering. Terus sakit kepalanya juga tidak membaik. Walaupun saya udah mengkonsumsi paracetamol segala macam kayak gitu. Setelah makan siang saya jatuh, kan itu nggak mungkin ya gitu. Dari situ akhirnya saya ke rumah sakit, lalu dokter menganjurkan untuk dilakukan MRI dan ditemukanlah ada tumor di otak kecil saya 8 cm. Dari situ saya konsultasi ke dokter Joy, lalu beliau menyarankan untuk operasi. MRI itu di sini juga di Mandaya. Saya menemukan dokter Joy itu waktu itu saya searching sih, saya googling, saya melakukan searching lalu diketemukanlah dokter Joy. Dokter Joy menyarankan untuk dilakukan operasi. Saya waktu itu ketika saya mendengar, oke, ini ukurannya udah besar, jadi nggak ada cara lain untuk dilakukan operasi. Saya pengen cepat-cepat diangkat aja. Jadi saya nggak ada takut sama sekali sih untuk operasi. Saya justru memberanikan diri, ayo cepat diangkat gitu. Tentu dokter selayaknya dokter memberitahukan pasien bahwa dampak-dampaknya akan ada, seperti berjalan dengan tongkat dulu, memerlukan sampai 6 bulan. Tapi saya waktu kemarin nggak perlu sampai lama segitunya sih. Dengan dokter Joy itu justru setelah operasi cuma sebentar aja pakai tongkat untuk latihan berjalan, lalu kemudian pulih. Jadi ibu ini datang dan kemudian kita periksa dan kita lakukan MRI otak. Dari hasil MRI otak kita temui bahwa terdapat tumor otak yang ukurannya sangat besar sekali, lebih kurang 8 cm. Kalau kita lihat,
Ini 7,8 cm ya, lebih kurang 8 cm kali 5 cm kali 5 cm. Artinya tumor yang ukurannya sangat besar untuk area fossa posterior. Dan kalau kita lihat gambaran di sini, ini tumor ini menempati lebih dari 90% area otak kecil sebelah kanan. Artinya otak kecil, batang otak sebelah kanan itu semuanya terdesak oleh tumor. Bahkan tumornya pun juga menyeberang ke area otak kecil sebelah kiri. Nah, inilah penyebab dari kenapa pasien ini mengeluhkan sakit kepala yang menahun dan vertigo yang terus berulang. Jadi karena adanya tumor otak yang besar yang sudah menyebabkan kondisi penekanan ke otak kecil, ke batang otak, ke sistem cairan otak sampai menyebabkan hidrosefalus, kami rekomendasikan tindakan operasi. Nah, operasi dilakukan 2 operasi dalam satu waktu. Operasi yang pertama adalah pemasangan selang untuk mengeluarkan cairan otak yang tersumbat, dan operasi yang kedua langsung kita lakukan untuk pengangkatan tumor otaknya. Setelah dilakukan operasi, mata saya justru jernih sekali, jernih banget dan tidak berbayang lagi. Sakit kepala itu juga udah nggak ada. Ketika mengedan atau mengejan atau flu apapun itu, saya juga nggak sakit kepala lagi. Jadi saya sangat senang banget gitu sebenarnya. Dan justru saya masih menyimpan obat sakit kepala saya justru bagiin ke teman-teman. Mau nggak obat sakit kepala gue? Karena aku nggak pernah sakit kepala lagi setelah operasi gitu. Sebenarnya ada yang takut untuk dioperasi, aduh jangan takut deh. Saya aja dari Mei 2025 pas tahu Juni langsung operasi itu aku pengen cepet-cepet diangkat gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang takut, apalagi kita di tangan dokter Joy. Sesignifikan itu, secepat itu. Dan hasilnya pasca operasi, kondisi pasien perbaikan signifikan, nyeri kepalanya membaik, pusing-pusing vertigonya perbaikan signifikan, gangguan keseimbangannya juga perbaikan, dan yang paling membahagiakan untuk pasien, penglihatannya menjadi jauh lebih jelas. Hasil MRI pun juga tidak kalah memuaskan. Kita melihat bahwa dari tumor yang sebesar ini, lebih dari 95%, bahkan hampir 100% sudah terangkat. Jadi artinya baik dari aspek klinis, aspek radiologis, semua hasilnya memuaskan. Kesan dan pesan ke Dr. Joy itu, beliau dokter yang sangat baik ya, dan ahli sekali, dan ahli banget. Jadi jangan takut untuk dioperasi, karena sebenarnya ada di tangan yang tepat gitu. Dan saya memilih untuk dioperasi dengan Dr. Joy karena beliau memiliki selain pengalaman, ilmu yang up to date gitu loh. Jadi jangan takut untuk dioperasi, karena semuanya penyakitnya itu pasti akan hilang di tangan Dr. Joy. Tuhan pasti bekerja lewat tangan Dr. Joy. Buat teman-teman kalau punya gejala yang sama, apalagi gejala yang dimiliki itu umum, sebaiknya sih kalau terus-terusan terjadi, kita harus mendengarkan tubuh kita dulu dan aware bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih dengan tubuh kita. Cepat-cepat dilakukan pemeriksaan menyeluruh gitu untuk mengetahui bahwa ini saya aja terhitung telat, tapi nggak telat banget gitu kan ya. Ketika diketahui tumornya udah 8 cm gitu. Cepat-cepat untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh, MRI salah satunya. Nggak ada masalah. Saya percaya deh dengan rumah sakit ini, soalnya di samping ada Dr. Joy, juga rumah sakit ini memiliki fasilitas yang mumpuni gitu loh untuk dilakukan operasi. Karena itu saya percaya gitu dengan Mandaya dan Dr. Joy.